bibitnya kan susah juga kan Pak sekarang Iya. kan. Makanya kan ya itu aja yang berbeda lagi cara Mas Hendrik cara bikin bedengan dan cara nyangkulnya ya, tanpa dibikin parit, tanpa dibikin gulutan, tapi gini nanamnya aja, bukan sedikit, berhektar-hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini seperti biasa masih mengabarkan seputar pertanian, pedesaan, transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini mungkin jenengan semua sudah tidak asing lagi di mana saya berada. Tempatnya lahan pinjam pakai tempatnya Mas Hendrik ya. Saat ini Mas Hendrik masih meneruskan pembuatan gulutan atau yang lainnya ya. Karena di sini Mas Hendrik itu apa ya, beda ya, maksudnya bedanya tempatnya berbeda ya dengan Pak D Fahroji. Sedangkan tempatnya Pak D Fahroji kan lokasinya dulu sudah digarap dan juga tidak semak kayak di belakang sana ya, seperti ini semaknya. Jadi cukup dengan disemprot pakai apa, membabatnya nggak terlalu lah gitulah istilahnya, rumput-rumput seperti ini. Dan juga di sana kan sebelumnya sudah dikerjakan sama Mas Basir. Jadi itu tempatnya Pak D Fahroji ya. Tidak berjuang begini, berjuang betul lah istilahnya untuk membabat seperti tempatnya Mas Hendrik, seperti itu. Sedangkan tempatnya Mas Hendrik ini harus membabat dulu. Dulu kan ada videonya sebelum ini ketika Mas Hendrik awal-awal mula membabat di sini bersama Pak Duta ya, dulu dibantu sama Pak Duta. Tapi pada saat ini Mas Hendrik ya secara perlahan, secara pelan-pelan membabat sambil bikin gulutan. Nah, dan juga Mas Hendrik hanya diri sendiri ya, diri sendiri. Itu lagi ngapain di situ? Lagi ngitungin ini. Polybed. Lagi itu. Kan sekitar 1000 lebih, ini baru sekitar mungkin ada berapa? 200-an. Oh, jadi ini Mas Hendrik nanti mau mengembangkan capek juga. Ini dengan cara dikolibak seperti ini karena Mas Hendrik nggak punya apa namanya itu? Tray. Jadi seperti ini. Baiklah, kita lanjut lagi ke belakang, Bang Madrim. Kita aprak-aprak lagi katanya petani bres-bres. Petani bres-bres nggak tahu kemana. Tadi saya mau mampir tapi nggak ada orangnya. Kemonosobo paling lagi lihat patung di sana. Jadi sambil ke belakang kita sambil melihat perkembangan Mas Hendrik. Wow, itu Mas Hendrik di belakang lagi nyangkul. Ini cuaca sangat trik sekali ya. Tadi habis hujan jadi sangat trik sekali cuacanya di sini. Ya rasanya anget lah. Jadi makanya kulit jadi ireng blengseng kayak areng. Tapi ireng, yang penting sehat, nggak apa-apa. Ireng nggak masalah, yang penting sehat. Nah itu Mas Hendrik masih nyangkul lagi di belakang, dibikin gulutan seperti itu. Cara bikin gulutannya pun Mas Hendrik itu kalau dulu ini kan hanya mengandalkan tanah galian di sini langsung dikasih naik, dicacah ya, bawahnya nggak dicacah. Berbeda lagi yang sekarang itu dengan cara dicacah seperti itu. Ya memang kalau orang nyangkul ya apa ya, sangat ngos-ngosan ya, karena harus berkali-kali nancapin cangkul itu, enggak, apalagi kalau rintis beda lagi, harus pakai tenaga jos. Nah seperti ini nih, sudah ada 1, 2, 3, 4 gulutan yang siap ditanami sama Mas Hendrik ini. Jadi di Mas Hendrik ini berbeda dengan yang dulu anunya, cara bikin bedengan. Ini bedengannya sekitar 120-an lebarnya, dan paritnya di sini ada 50 cm. Kalau yang sebelah sini kan paritnya cuma
sekitar berapa ini? 30 cm. Kalau di sini 60-an lah, ini 60-an cm. Dan dulu di sini cangkulannya ngambil dari tanah sini semua ya, ngambil dari tanah bawah, dikasih naik, dicacah-cacah, terus tanah bawahnya itu nggak sempat dicacah. Tapi saat ini Mas Hendrik dicacah semua itu. Cara bikin bedengnya dari bawahnya dicacah, dibikin lembut ya. Nah, tuh dicacah-cacah seperti itu. Ini kalau lengket habis hujan. Habis hujan ini jadi lengket. Tanahnya tipis betul ini anu sebenarnya. Tanah yang empuk ini tipis. Bagian bawah ini kalau dikeruk keras tanahnya, kalau kena matahari sudah berkatak. Amit Mas. Topi aero. Nah, ya Allah. Nah, sambil melihat Mas Hendrik nyangkul. Nah, Ini tanah yang lengket. tanahnya yang bagian bawah lengket ini. Iya. Makanya dikecrik tipis saja nanti. Ditimbun lagi pakai tanah yang bagian paritnya. Ini pun timbun tipis loh. Ini pun paritnya nggak di dalam-dalam ya Mas Hendrik ya. Iya, Nggak kayak yang sana. Jadi berbeda lagi dengan yang dulu ya. Karena Mas Hendrik di sini itu selain Mas Hendrik bertani juga sambil mengamati, sambil belajar ke yang lain seperti kayaknya itu. Yang itu terlalu dalam. Paritnya terlalu dalam memang Mas. Terlalu dalam, akhirnya tanah yang dalam ke bawah. Di dalam, iya. Betul. Ke atas, tanah yang di bawah. Nah, harus dicacah seperti itu karena lengket ini tanahnya. Lengket sekali ini tanahnya kalau di bagian bawah. Ini yang lanjutan daun bawang ya Mas ya? Mau tanam daun bawang sini? Iya, sini. Mencarikan itu kan? Carikan itu. Ya karena kan bibitnya kan susah juga kan Pak. Iya. Kan? Makanya kan ya itu aja yang dipindah ke sini. Adanya bibit di sini, tapi mau dibikin bibit semua ini rencana? Iya. Bibit semua aja. Ini rencana sama Mas Hendrik ini mau dibikin bibit semua. Ini ada berapa gulut? Ya mudah-mudahan nyampe sana mungkin kemungkinan nanti. Tuh. Ini adanya bibit segini sama Mas Hendrik mau dikembangkan lagi ya. Mau dikembangkan lagi. Memang ini sebenarnya sudah layak panen, tapi karena Mas Hendrik ini mau dikembangkan lagi atau dibuat bibit lagi, jadi nggak begitu dirawat, betul-betul dirawat ya. Sekarang sudah istilahnya yang penting tidak mati dan juga tidak terserang ulat. Kalau terserang ulat tetap disemprot seperti itu. Ini daun-daun tua, ini memang sudah daun tua, layak untuk dipindah ini. Nah itu sana semua. Ini mau dibikin bibit sama Mas Hendrik. Jadi nanti luas sana-sana. Dan ini Mas Hendrik ini sudah jam 4:30 mulai maksudnya nyangkul lagi di sini. Tadi kan sempat hujan ya. Terus langsung persiapan senter. Langsung gas senter ini. Obat nyamuk. Tuh. Ini berarti nyampe malam ini nanti. Iya, nyampe malam. Nyampe malam ini weh. Persiapan senter sampai ini. Loh. Dan sampai malam. Ini seandainya tanahnya, ini masih hidup ini. Oh iya. Masih. Seandainya ini tanah tanahnya di bawah nggak keras, benernya ini rumput ini ditimbun di bawahnya nggak apa-apa. Ini ditimbun untuk yang bolong ini. Oh, buat nempel-nempel yang bolong itu. Nempel-nempel yang bolong itu. Nah, coba lihat. Oh ini ya. Ini kan bekas-bekas akar dulu sebenarnya. Ini bekas akar. Makanya saya isikan ke sini. Oh, dibuang sini. Ya nggak apa-apa, ini nanti kan jadi anu juga nih, kompos. Iya, jadi kompos nanti. Ini loh, dalam betul. Loh. Ya itu kalau nggak diisi itu segini mungkin. Ini bekas akar kan. Nah, ini kan belok-belok seperti ini akarnya, terus kalau busuk
atau apa dibakar seperti ini ya. Nah, jadinya ada bekasnya kayak liku-liku seperti ini tuh. Di sana masih banyak itu aja Pak. Heeh, sampai sana-sana ya tuh. Saya kemarin ini sempat kena apa, tapi setelah saya pikir-pikir itu kok lubang-lubang seperti ini kayak dibikin loh. Ternyata memang bekas akar ini nih sampai sini nih. Nih. Nah, ini memang kalau wih tuh. Sampai sini tuh. Jadi ya rumputnya ditaruh di dalam sini di timbun ya, timbun sini jadi kompos juga. Kemarin yang besar-besar memang dibakar, tapi yang bagian yang kecil-kecil seperti ini yang tumbuhan baru di apa namanya ditimbun sama Mas Hendrik untuk dibuat kompos. Berbeda lagi cara Mas Hendrik cara bikin bedengan dan cara nyangkulnya ya. Karena dulu di sini kan Mas Hendrik masih tahap belajar dan juga katanya ini paritnya kedalaman, jadi tanah yang bagian bawah memang terlalu kekeruk ke atas. Tapi untuk saat ini Mas Hendrik tanah bagian sini dulu ini nggak dicangkul ya, cuma ditimbunkan dari sini ditaruh di atasnya, tapi sekarang sudah kecil-kecil seperti itu. Jadi ada perbedaan lagi, ada kemajuan lagi cara Mas Hendrik untuk mengolah lahannya atau membuat bedengan seperti itu. Dan juga di sini ini dulu itu sangat tebel ya rumputnya, sama seperti di belakang sana ya. Saya ke belakang ya, saya tunjukkan ke belakang. Jadi di belakang ini rumputnya enggak rendah seperti ini, tapi tebel. Ini contohnya yang habis dirintis ini ya, kayak begini. Ini babatnya aja harus walah peleng-pelengan ini. Nah, ini rumputnya tebal seperti ini ya tuh rumputnya tebal seperti ini. Jadi harus berjuang. Memang betul-betul saya sering menyampaikan bahwa petani di sini ketika buka lahan itu harus berjuang betul-betul ya seperti ini. Soalnya ini kan memang dulu sudah dibuka bersih ya, tapi karena lama nggak digarap, jadi ini sudah tumbuh semak belukar seperti ini dan menjadi hutan seperti hutan muda seperti ini. Kayu-kayu tumbuh seperti kayu liar ya, tumbuh itu belakang sana itu. Jadi harus perjuangnya memang ekstra. Beda lagi dengan apa ya, yang cuma tumbuhnya rumput kecil rendah ya, itu memang nggak begitu ekstra, cuman tinggal istilahnya disemprot itu langsung bisa dibakar. Tapi kalau ini walah, kalau nggak dibabat nggak bakalan ini mati ya. Harus dibabat dulu baru dibakar seperti ini nih. Ini karena habis terkena hujan belum bisa dibakar ya, tadi hujan. Belakangan ini kadang sore hujan, kadang siang hujan sebentar ya, terus malam kadang hujan. Itu kalau nggak siang hujan malamnya hujan, jadi sempat kering seperti ini, belum sempat dibakar. Tapi saya akuilah biarpun secara perlahan Mas Hendrik ini sudah merembet ke belakang lagi untuk buat gulutan. Kemungkinan itu kalau untuk daun bawang itu dipencarkan ke sini, kemungkinan itu sampai sini itu bisa tertanami semua, karena bibit daun bawang di sana sudah banyak. Seluas ini, mungkin luas ini kurang lebih nanti bisa tertanami kurang lebihnya ya 50 kali 50, 40 lah, 40 kali 40 bisa tertanami semua. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa tertanami semua. Jadi semakin luas tanaman Mas Hendrik di sini ya, tanaman daun bawangnya. Doakan selalu supaya Mas Hendrik sehat selalu, supaya di sini tetap beraktivitas, bertanam di sini, cocok tanam di sini. Karena niat beliau di sini untuk bertani, bukan untuk
apa ya, jalan-jalan atau refreshing, tapi niat beliau di sini untuk bertani ya. Jadi memang kalau dilihat dari perkembangan itu sedikit-sedikit ya, tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mudah-mudahan seperti itu. Karena bertani itu harus perlahan, tidak harus buru-buru, harus dos langsung jadi, itu tidak. Tapi sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama menjadi banyak seperti itu. Seperti contohnya ini, Mas Hendrik sudah, ini kalau dijual sebenarnya mungkin kalau yang dijual 40-an kilo itu sudah ada. Tapi rencana Mas Hendrik mau dikembangkan lagi ke sini supaya tambah banyak tanamannya. Selain Mas Hendrik mau nanam daun bawang, mengembangkan daun bawang, juga udah mempersiapkan kolibet di sana. Rencana mau tanam lombok lagi. Seperti itu. Itu di sana tuh di bawah rumah siapkan kolibet untuk tanam lombok. Jadi ada 2 tanaman di sini, maksudnya ada 2 jenis tanaman yang mau dikembangkan di tempatnya Mas Hendrik. Alon-alon aja Mas. Ngetrik memang nggak begitu dalam ya, cuman kita harus sering cik cik cik, itu yang bikin capek. Cik 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 cik, itu bikin capek. Gimana jalannya ke sini tadi? Walah ya, jalannya lumayan ekstrim. Melompat dari sana itu, tadi saya itu jam 3:15 dari rumahnya Bang Madrim. Nyampe sini tadi kan sudah jam 3:15, jam 3. Jam 3 dari sana tadi. Sampai sini sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 5:45 itu. Di perjalanan aja lumayan walah. Cuman lewat langsung lurus ini apa? Enggak lewat sana, lewat yang sini. Enggak lewat sini, kalau lewat sini malah tambah nemen paling. Aku aja nggak berani lah situ. Apalagi sendirian di situ. Takut ada monyet, beru, Pak, beru. Beru. Dan kebetulan tadi kan saya berangkatnya dari rumah itu sekitar jam berapa ya? Karena mengerjakan di rumah ya, harus kita bagi waktu lah antara. Hujan deras tadi ada di mana, Pak? Hah? Hujan deras tadi ada di mana? Aku kira itu saya dari rumah. Itu kan ada mendung di sana. Nah, saya kira itu nggak hujan. Nggak hujan, saya terkesini lah. Nyampe di Selamat Datang itu ada bekas basah-basah. Saya kira itu cuma gerimis. Nyampe dalam sini sudah deket rumahnya Bang Madrim, kok jalan kok begini basah ini. Walah, ini berarti deras ini. Lumayan sini tadi, tapi cuman lewat aja. Sebentar aja ya. Sebentar aja, tapi lebat. Bikin licin. Seandainya nggak hujan tadi ya keras jalannya. Nih, nggak harus dalam ya. Ini sekitar berapa senti aja itu. Tanahnya masih basah betul ini habis hujan. Sekitar ya kurang lebih 10 sentian. Jadi tanah di sini juga sudah ada sedikit pasir-pasir ya. Ada sedikit pasir-pasir di sini tanahnya tuh. Pasir putih. Ini dalam itu. Cuman bedanya ini tanahnya tanah rawa, bukan tanah gambut ya. Di tanah gunung maksudnya. Ini seperti ini. Masih bekas sisa-sisa akar. Yang gambut itu kayaknya yang depan sana itu. Ya, itu kalau situ nemen itu. Nemen situ. Kalau sini nggak terlalu. Nggak terlalu gambut sudah ya. Iya, sudah ada tanah hitamnya juga ada. Tanah putihnya juga masih ada. Kalau tanah putihnya itu yang seperti ini nih, sampai ke atas ini yang paling susah. Gak mau pecah ini. Iya. Mau pecah ini kalau tanah putih seperti ini. Tapi kalau yang hitam ini masih mending lah. Ini empuk ini. Ini seandainya sudah begini aja langsung tanam,
Dulu di SP9 tempatnya Pak Alek itu cuma digitukan aja, itu dikecrik-kecrik tanpa dibikin ini apa Gulutan. parit, tanpa dibikin parit, tanpa dibikin gulutan, tapi Ini nanamnya aja, Pak. bukan sedikit, berhektar-hektar. Oh, nggak pakai kultivator. Pakai kultivator itu kalau bukan manual. Manual Ya tempat Pak D kan kemarin kan sempat di kultivator ya, Pak D Fahroji. Iya, kultivator. Di Ya kan kultivator. yang bikin gulutan kan saya juga. Di kultivator, terus habis kultivator tambah lagi di kecil-kecil lagi sama Pak D Fahroji ya, jadinya lembut Ya, betul. Yang bikin gulutan Mas Hendrik dulu ya Mas ya, ya Mas saya Hendrik terus Mas Ari. Jadi di sini Mas Hendrik selain apa namanya kerja di tempatnya sendiri seperti ini, Mas Hendrik juga mencari rezeki lain ya Mas Hendrik ya. iya, Ya seperti itu, cari tambahan cari tambahan di luar. untuk beli garam lah. Untuk beli garam, beli apalah seperti itu. Karena penghasilan dari lahan ini kan belum, kemarin-kemarin kan belum bisa dijual seperti itu. Iya. Dan saat ini sudah, sebenarnya ini sudah bisa dijual, cuman sama Mas Hendrik mau dikembangkan lagi supaya banyak. Seperti itu. Ya kepinginnya kan agak luas Pak ya. Iya, Ya, kayak yang lain kan ya. betul Mas. Tapi bibitnya kan sekarang susah banget. Betul, cari bibit sekarang susah. Orang-orang juga nggak mau jual bibit juga. Bibit jual konsumsi karena harganya lumayan sekarang. Harganya lumayan. Harganya itu per kilonya sekarang tadi Pak Nirvani sempat cerita itu 55 harga konsumsi, tapi harga konsumsi 55 yang konsumsi. Itu dapat 1 kintal sudah 10 kilonya sudah 550. Berarti kalau 1 kintal berat 5,5 juta ya. Iya, Itu ya, mudah-mudahan nanti kedepannya seperti itu Mas Hendrik. Iya. Saya sebagai teman di sini, sebagai konten kreator hanya bisa mendoakan supaya jenengan nanti bisa sukses. Amin. Menanam daun bawang di sini, karena jauh-jauh dari Malang ke sini, tujuan Mas Hendrik itu di sini untuk mencari rezeki atau dengan cara bertani. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan, sehat selalu tentunya. Iya, amin. Karena itu sehat itu yang paling utama. Yang paling utama. Paling utama. Kalau kita sakit repot nanti. Iya, sehat itu paling utama, karena ketika kita sehat, makan pakai sambal itu enak. Tapi kalau pas sakit, jangankan pakai sambal, dikasih apa sembarang ikan, apa itu, semua itu rasanya sama. Pahit. Tapi kalau pas kita sehat, makan apa aja itu enak. Seperti itu. Baiklah Mas Hendrik, terima kasih sekali atas waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya tanamannya lebih bagus lagi, lebih subur. Iya, jadi bisa menghasilkan panjenengan. Mudah-mudahan Pak. Amin, amin, amin. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.